Recording. Yo, Tapi Pi, yang buka. yang itu yang apa slide-nya? Ya aku nggak pakai itu lagi, itunya lowbat Kak. Kamu pakai Aku handphone? aku pakai HP di kantor laptopku. Bisa sih pakai HP tapi bentuknya nanti coba ya kita lihat. Coba aja dulu. Coba-coba. Bentar, nanti ini di save dulu. Hmm. Loh, gimana sih? Kalian lihat nggak aku ngapain? Lihat, Oh ya udah. lagi loading. Udah kelihatan. Hmm. Oke, ya kayak gini lagi Kak Dita. Is oke. Oke. Oh, dibuka aja dulu, Pi. Ya kalau aku buka aku nggak apa lagi Kak. Aku harus close HP. Tolong lo kamera. Aku nggak apa doa majelis buka dan tutup. Nanti ini slide-nya keganti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Eh, bentar, sorry, kepencet. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas rahmat dan karunia-Nya lah kita semua alhamdulillah bisa berkumpul kembali di kajian kita Kamis malam ini, alhamdulillah dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang insya Allah mindful ya di kajian malam ini. Salawat serta salam tidak lupa juga kita limpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Oke, untuk mempersingkat waktu karena Hmm. sudah jam 8, em, mungkin untuk selanjutnya materi hari ini itu kan di minggu keempat, yaitu tentang repeat materi yang udah pernah kita sama-sama belajar ya. Nah, hari ini kayaknya kalau dilihat nih ya, apa namanya, pembahasannya tentang Quran surat Al-Fatihah. Waktu dan tempat kepada Dita, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi teman-teman hari ini insya Allah aku akan bawain repeat surat Al-Fatihah. Jadi kita tuh apa surat Al-Fatihah ini adalah surat yang sebenarnya sangat familiar dengan kita karena surat ini tuh kan minimal kita baca 17 kali ya dalam sehari. Tapi hari ini tuh aku ingin apa ya ngajak kalian untuk melihat surat Al-Fatihah ini dari sudut pandang yang mungkin selama ini sering kita lewatin karena ternyata apa surat Al-Fatihah ini bukan sekedar surat yang kita baca aja, tapi surat Al-Fatihah ini adalah
sebuah percakapan antara kita dengan Allah. Coba kita bayangin teman-teman, karena kalau misalnya kita punya seseorang yang sangat kita kagumi, terus kita kirim apa ya surat atau kita kirim WA kepadanya gitu. Kemudian surat itu dibalas, pasti kan kita akan merasa senang banget kan ya. Nah, gimana kalau yang balas itu bukan manusia, tetapi Allah yang menciptakan kita, yang tahu seluruh apa namanya cerita hidup kita, yang tahu apa aja yang kita sembunyiin, bahkan sebelum kita ceritain. Maka hari ini aku coba repeat belajar lagi ayat Al-Fatihah, bukan hanya lisan, tapi insya Allah dengan hati. Jadi surat Al-Fatihah ini adalah bukan sekedar bacaan dalam sholat, tapi Al-Fatihah ini adalah percakapan antara hamba dan Allah. Nah, untuk slide selanjutnya, Al-Fatihah ini peta perjalanan seorang hamba. Nah, kalau misalnya kita perhatiin, jadi Al-Fatihah itu kan suratnya pendek ya. Tapi menurut aku ini tuh isinya luar biasa banget, lengkap juga dan banyak makna dan bisa kita mindful di setiap sholat kita. Karena dari surat ini kita diajarin siapa sih Allah itu, terus kita diajarin gimana beribadah, kemudian kita juga diajarin gimana kita meminta pertolongan, terus kita juga diajarin gimana kita meminta sebuah petunjuk, dan bahkan kita juga diajarin untuk meminta agar kita nggak mengikuti jalan orang-orang yang dimurkai dan orang-orang yang tersesat. Jadi Al-Fatihah ini adalah sebuah peta perjalanan seorang manusia, kayak kita yang masih alhamdulillahnya dikasih hidup di dunia ini, pasti kita terkadang kan nggak tahu ya jalan mana yang harus kita ambil. Kita nggak tahu jalan itu benar atau enggaknya. Dan kadang kita tuh bingung, dan di saat kita bingung ini kita harus segera apa ya kalau bilang connect gitu. Kalau kayak ya Allah, aku harus pilih yang mana, atau ya Allah ini benar nggak ya, eh, atau salah jalannya, atau ya Allah keputusan ini baik atau enggak. Dan setiap hari kita mengulang eh, ihdinas siratal mustaqim, yaitu tunjukilah aku jalan yang lurus. Jadi sebenarnya apa ya, kita tuh kayak mengakui gitu kalau ya Allah aku butuh Engkau untuk membimbing hidupku, karena itu Al-Fatihah ini jadi pembuka yang mengarahkan kita untuk memahami Al-Quran. Kayak yang di slide ini udah dirangkumin. Jadi kalau untuk ayat 1 sampai 4 itu kita untuk tahu siapa sih Allah, kita mengenal Allah lebih dalam lagi. Kemudian ayat 5-nya itu kita berjanji hanya menyembah dan minta pertolongan kepadanya. Kemudian di ayat ke-6 itu kita meminta jalan yang lurus. Kemudian di ayat ke-7 kita meminta eh, teladan orang yang diberi nikmat dan perlindungan dari jalan yang salah. Kemudian Allah itu menjawab Al-Fatihah. Jadi eh, bagian ini menurut aku tuh lumayan deep banget ya, karena ada hadis qudsi yang diriwayatkan dari riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Allah itu kan membagi sholat itu antara dua bagian ya. Jadi ketika seorang hamba itu membaca Alhamdulillahirobbil alamin, Allah itu menjawab hambaku telah memujiku. Kemudian kita lanjut bilang Ar-Rahmanir-Rahim, Allah menjawab hambaku telah menyanjungku. Kemudian Maliki Yaumiddin, Allah menjawab hambaku telah mengagungkanku. Kemudian kita sampai ke iya karena budua iya karena stain, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Di sini tuh Allah mengatakan ini antara aku dan hambaku, dan bagi hambaku apa yang dia minta kayak gitu. Jadi Masya Allah banget. Jadi ketika kita sholat dan membaca Al-Fatihah ini sebenarnya kita tuh nggak apa ya nggak bicara sendiri, kita nggak komat kamit sendiri, tapi sebenarnya ada Allah yang mendengar dan menjawab
mm, Al-Fatihah kita kayak gitu. Dan kita masuk ke ayat pertama yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Yang artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi kita mungkin udah ribuan kali ya mengucapkan kata Bismillah gitu. Pada saat kita sebelum makan, sebelum bekerja, sebelum belajar, atau sebelum kita ambil keputusan apapun, pasti kita kan biasanya Bismillah gitu. Tapi pernah nggak sih kita tuh berhenti sebentar dan bertanya, kenapa sih harus Bismillah gitu? Karena jawabannya adalah seakan-akan ketika kita mengucapkan Bismillah, kita tuh sedang mengatakan ke Allah tuh kayak gini, ya Allah, aku tuh nggak mau menjalani aktivitas ini sendirian. Aku mulai dengan namamu, aku ingin engkau membersamai aktivitas ini, aku ingin aktivitas yang eh, apa aktivitas yang kujalankan ini berada dalam keberkahan dan rahmatmu. Jadi Bismillah ini bukan hanya kalimat pembuka, tapi pengingat bahwa eh, aku punya Allah dan kita semua punya Allah kayak gitu. Dan untuk ayat kedua sampai 4 ini lebih ke temanya adalah mengenal Allah. Jadi eh, dari ayat kedua yang Alhamdulillahirobbil alamin, yang artinya segala puji bagi Allah Rob seluruh alam. Jadi ini tuh bukan sekedar ucapan pujian, tapi kita sedang mengakui ke Allah kalau ya Allah semua kebaikan yang ada di dalam hidupku pada ayatnya berasal darimu. Kemudian Ar-Rahmanir-Rahim yaitu yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi Allah tuh mengingatkan kita bahwa apa ya, dia itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian Malik Yaumiddin, jadi Allah itu adalah pemilik hari pembalasan. Jadi dalam 3 ayat ini kita tuh belajar 3 hal, yaitu cinta kepada Allah, di mana kita cinta karena rahmatnya. Kemudian kita berharap kepada Allah, di mana karena berharapnya itu karena kasih sayangnya. Kemudian kita juga takut kepada Allah karena kita tahu suatu saat nanti kita itu akan kembali dan mempertanggungjawabkan kehidupan kita. Nah, untuk ayat yang kelima, eh, kita tuh eh, kayak sampai di apa ya, hubungan kita sama Allah, kayak iya karena berdua, iya karena stain. Jadi artinya itu hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Allah tuh nggak apa ya, nggak mengatakan kalau aku menyembah Allah dan aku meminta pertolongan kepada Allah. Tetapi di sini kan hanya kepadamu atau hanya kepada engkau lah, yang artinya itu adalah penegasan gitu. Jadi kayak sekarang kita bilang, ya Allah, ibadahku ini hanya untukmu dan pertolonganku yang sebenarnya ini hanya darimu. Jadi ini tuh kayak sebuah perjanjian nih antara kita sebagai hamba dan kepada Allah, di mana eh, kita ibadah buat Allah, kita menggantungkan segala pertolongan itu kepada Allah. Kemudian kita juga menghadapi apapun ujian, cobaan, baik yang berat maupun ringan pun kita juga bergantung kepada Allah. Jadi pada saat mungkin kita ngerasa apa ya, kayak Oh, mm, sesuatu yang gak enak gitu atau perasaan yang gak enak, kita tuh jangan berpikir siapa sih yang bisa membantuku gitu. Tapi kita belajar untuk punya mindset, yaitu dengan bilang dalam hati atau kita apapun kita bilang, ya Allah, bagaimana engkau akan menolongku. Kemudian untuk ayat ke-6 dan ke-7 adalah jalan, temanya itu ada jalan yang kita minta. Jadi setelah kita menyatakan kita hanya menyembah kepada Allah dan meminta pertolongan kepada Allah, eh, kita kemudian itu kan meminta ya, ihdina sirotol mustaqim. Jadi ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus.
di sini kita tuh jadi nggak hanya minta, tapi kayak kita meminta Allah berikan apa yang kita mau gitu. Jadi Allah apa ya kita meminta kayak ya Allah berikan aku jalan yang kau ridhoin karena belum tentu sesuatu yang kita inginkan, kita impikan, kita mau banget gitu adalah jalan terbaik untuk kita. Makanya menurut aku doa eh, ini tuh sangat apa ya luar biasa banget. Jadi kita menyerahkan juga kayak arah hidup kita kepada Allah. Jadi kalaupun kita nggak tahu eh, seakan-akan ya kita cuma bisa bergantung kepada Allah karena kan yang bisa melihat masa depan kita, ngelihat semuanya itu kan Allah. Maka kita minta untuk Allah tuh menuntun segala apapun yang kita minta kayak gitu. Kemudian sirotol ladzina an'amta alaihim. Jadi jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Siapa sih orang itu? Biasanya kita tuh belajar dari para nabi, kemudian orang-orang soleh. Misalnya kayak Nabi Ibrahim, kita tahu ya ujiannya, tapi ujian beliau itu nggak membuat beliau itu berhenti percaya sama Allah. Kemudian kita juga tahu Nabi Zakaria, ketika beliau berdoa bertahun-tahun dan belum mendapatkan apa yang beliau harapkan, eh, tapi beliau tuh mengatakan Allah tuh apa bukannya nggak sayang kepadaku dan beliau tetap terus berdoa. Kemudian ada Nabi Nuh yang berdakwahnya itu dalam waktu yang sangat panjang tetapi masih bisa apa ya kayak itu bertahan. Maka ketika dihinaan amtala alaihim, seakan kita bertanya, seakan kita berkata, ya Allah, aku ingin punya keteguhan seperti mereka. Kalau aku diuji, jangan biarkan aku menjauh. Kalau aku belum mendapatkan apa yang aku mau, jangan biarkan aku kecewa kepadamu. Tuntun aku mengikuti jalan mereka. Kemudian kita juga meminta goiril maghdubi alaihim waladdallin. Jadi ini adalah bukan jalan orang-orang yang dimurkai dan bukan pula jalan orang-orang yang tersesat. Ih, Jadi akan kita tuh meminta, ya Allah, bukan aku jalan yang benar, tapi juga ya Allah jauhkan aku dari jalan yang salah karena terkadang manusia itu kan bukan hanya butuh tahu mana yang benar, tapi juga perlu perlindungan dari Allah agar tidak memilih jalan yang salah. Maka setiap hari itu kita meminta gitu, kayak seakan-akan kita berdoa, ya Allah, jangan jadikan aku orang yang tahu kebenaran tetapi gak mau mengikutinya, dan jangan jadikan aku orang yang beribadah tanpa ilmu sehingga akhirnya tersesat. Selanjutnya, bagaimana sih agar kita itu nggak tersesat gitu? Kalau dari surat Al-Fatihah ini yang aku pelajarin adalah kita dengan supaya nggak tersesat kita pelajari kisah orang-orang yang diberi nikmat kayak para nabi, orang-orang jujur, syuhada, dan orang-orang soleh. Kemudian kita belajar dari kesalahan orang-orang yang menyimpang agar kita nggak jatuh di lubang yang sama kayak gitu. Kemudian kita jadikan Al-Quran itu sebagai apa petunjuk bukan hanya bacaan. Kemudian setiap hari kita juga mengulang permintaan yang sama yaitu ya Allah tuntun aku. Kemudian renungannya di sini dari doa ini seakan-akan kita tuh berdoa dan berharap semoga setelah ini ketika kita sholat jangan eh, buru-buru membaca surat Al-Fatihah, tapi kita coba pelanin sedikit, kita mindful lagi artinya apa. Ketika kita mengatakan Alhamdulillahirobbil alamin, bayangin kita sedang mengatakan, ya Allah, aku sedang memujimu. Ketika kita mengatakan, iya karena dua, iya karena stain, katakan
dalam hati, ya Allah, aku hanya ingin bergantung kepadamu. Kemudian ihdinas siratal mustaqim, kita ingat bahwa semua keputusan yang sedang kita hadapin dari keluarga, kemudian pekerjaan, rezeki, masa depan, impian maupun kekhawatiran kita itu semuanya bisa kita ungkapkan gitu. Lalu kita katakan, ya Allah, tuntun aku. Karena mungkin selama ini kita terlalu sibuk mencari jawaban dari manusia. Padahal Allah itu sudah menyediakan waktu untuk. Nah, untuk kesimpulannya, jadi eh, Al-Fatihah ini mengajarkan kita untuk kenal sama Allah, kita memuji Allah, kemudian kita sembah Allah, dan kita meminta pertolongan maupun minta petunjuk. Kemudian dari kata Bismillah aja itu mengajarkan kalau eh, apa sih namanya, untuk memulai hidup bersama kita, untuk memulai hidup bersama Allah, bukan merasa mampu sendiri. Kemudian setiap sholat adalah kesempatan kita untuk kembali kepada Allah. Kemudian mulai hari ini kita sama-sama teman-teman baca Al-Fatihah dengan lebih sadar, lebih pelan dan hadir gitu. Dan karena mungkin yang perlu kita ubah itu bukan bacaannya, tetapi cara hati kita untuk mendengarkannya. Jadi eh, dengan apa ya, PPWT ini aku berharap kita tuh bawa pulang Al-Fatihah itu bukan sekedar bacaan, tapi pengingat gitu kalau uh, kita tuh punya Allah. Jadi kalau saat kita merasa lemah, hmm, Allah itu adalah tempat kita meminta pertolongan. Dan ketika kita bingung, Allah itu tempat kita meminta petunjuk. Ketika menuju mengecewakan, kita tuh lari. Kalau Allah aja tetap mendengar kayak gitu. Dan ketika kan hambanya, dan setiap hari ini kan hanya membaca Al-Fatihah, tapi kita rasain, kita lagi sama surat Al-Fatihah ini kan. Putus-putus. eh cara kita yang menyadari kepada siapa. Kak Rita putus-putus, Kak. Nice ya. Masih ada Kak Dita nggak di situ? Nge-freeze. Keluar dia. Oke. Nggak ada ya? Kak Dita Dita. tadi putus-putus. Di kalian Dita udah masuk belum? Kak Dita putus-putus tadi. Dita. Dit.
di situ nggak, Dit? Kayaknya sinyalnya deh, Kak. Kayaknya iya deh. Sebenarnya tadi pembahasan Dita juga Udah selesai sih, udah tinggal sampai akhir sih ya. nutup. Cuman kita nggak dengar aja itu, maksudnya statement closing statementnya itu apa? Karena tadi putus-putus. Iya nih. Tuh, ya, kayaknya sinyalnya dia soalnya keluar masuk sih. Mm-mm. Gak apa-apa lah ya, karena pembahasannya juga udah sampai akhir juga. Jazakillah khair, Dita. Ya sudah, Kak Dita materinya. Jadi bikin refresh kita lagi ya. Karena kan Iya. Dita Aku udah tuh masuk lagi belum lumayan. ya? Dit, udah aman belum? Kak Dita ke mute. Iya, Vera, kenapa? Iya, tadi putus-putus, Dit, di akhir. Oh Kayak iya, sinyal sampai kamu. mana? Iya, terus kamu keluar masuk deh, Kak. Cuma pas closing. Ya Iya. ampun, ya Afwan ya di gunung soalnya. Iya. Tadi sih udah sampai yang slide terakhir sih. Tapi Udah. tadi kamu tapi kamu masih ngomong sih tadi, tapi putus-putus. Ah, Kamu keluar masuk gitu. Tapi materinya udah selesai kan, Kak Dita? Apa ada lagi yang belum di udah, ini? udah, udah, Li. Alhamdulillah. Jazakillah khair Dita materinya. Terima Yakin. Gila khair, kita refresh Al-Fatihah lagi nih. tuh. Tapi semuanya udah kan ya, udah dengerin Al-Fatihah. Apa Mbak Feb udah belum ya Mbak Feb? Aku Kayaknya Al-Fatihah sudah. udah. Udah juga Mbak, Alhamdulillah. Udah Tapi ya, aku gak Alhamdulillah. ini belum yang nyatet banget lagi, kayaknya ngulang lagi sih. Banyak banyak banget soalnya kan Al-Fatihah. Iya, itu Al-Fatihah luar biasa. Aku kemarin baru bukain buku kan. Terus aku nyariin, ih, kok tiba-tiba Al-Fatihahku kok mulai dari episode 3, mana satu duanya, aku ya Allah. Sampai bingung aku kemana aku nyatetnya di buku di mana ya Allah. Aku cari-cari buku catatanku semuanya. Ternyata tersempar-sempar kemana-mana sudah. iya. Surahnya. Ah, Aku aja MB apa giga notesku tuh udah gede banget ya Allah kataku. Isinya kisah Nabi semua sama utas. sama Atat Kiro jangan lupa. Iya atas kiro ya Allah. Itu juga banyak. Ketika wanita mendapat musibah juga. Iya. Soalnya aku kalau mau disimpan di Word gitu, kalau ketika mau buka tuh agak susah, agak effort, ribet, jadi nggak kebuka. Enakan di handphone sebenarnya. Tapi Sebenarnya iya, cuman jadinya banyak banget kan memorinya yang kepakai. harusnya ditaruh di drive Sobi Surga kali ya. Kita punya punya drive masing-masing kayak file Alfi, file Fer gitu kali ya. Jadi nggak hilang. Boleh, boleh. Itu bagus juga. Ya, jadi kita Tapi pindah. tulisannya berantakan gak nanti catatannya? Ya nggak apa-apa kan itu yang ngerti kita doang. Yang makanya ada namanya file Dita, Oh file iya, kayak gitu. Jadi cuma buat iya sih backup benar aja. ya. Buat backup ya. Yang ini sih HP Soalnya lagi ya. kita nggak tahu HP aku lemot banget jujur HP-nya siapa tahu kan gone mati tip. Oh no. Walaupun ada iCloud kan aduh nggak ada yang tahu deh. Tapi jangan sampai, serem banget. Catatannya udah banyak. Iya, banyak banget Ih, lagi Kak. Semuanya kerjaan, akhirat, dunia akhirat ya pokoknya. Banyak. belum catatan itu kamu ya, Alfi. Apa namanya? Yang Iya, kas catatan juga. keuangan. Oh Bener. iya.
Soalnya kalau di laptop gitu kan ya apa namanya nggak bisa kapanpun dimanapun gitu kan. Paling enak Bener. tuh di handphone. Jadi ya itu resikonya memang penyimpanan. Lebih fleksibel ya sebenarnya kalau di handphone. Mm-mm. Ini nggak ada Q&A kan Kak Dita? Nggak ada pertanyaan atau apa suruh jawab? Emang biasanya ada ya? Aku nggak buat sih. Tahu kita cuma Nggak repeat juga sih. doang. Sabep aja, bebas. Nah, yaudah nggak usah lah, Pi. Oke. Ada yang mau? Ngobrol ngobrol kabar dulu deh Kak Vera. Kita belum dibuka tadi kayaknya kabar. Iya, karena tadi udah terlalu mepet soalnya, udah jam 8. Boleh kita saling bertanya kabar dulu. Bagaimana teman-teman kabarnya seminggu terakhir ini? Apakah sehat semuanya? Alfi, Dita, Mbak Febri, kabarnya bagaimana? Alhamdulillah. Tapi sakit pinggang Alhamdulillah Kak. lagi nggak tahu badannya lagi. Aduh, Iya lagi aku cuaca. pengen minum obat banget lagi nih tolak Oh, angin sakit pinggang. aku dari kemarin udah yang itu pokoknya tahajud bolong itu ya Allah obat terus aku udah belum Kenapa belum nyetok herbal. lagi banyak kegiatan Mbak Febri? Oh, oh. Nyetok Lagi herbal apa Mbak Feb? kalau herbal tuh kan biasanya pakai jahe, terus Hmm. lemon, madu, Oh. itu kan yang kayak gitu-gitu. Soalnya aku keserang sama tenggorokan kan, tenggorokan terus flu-nya gitu kan. Jadi ngerasanya ya Allah sakit kepala, soalnya sambil sakit kepala juga kan. Jadi kalau setiap pulang dari sekolah tuh pasti langsung tidur, baring, gak kuat. Aku kayak lagi kena itu malah apa namanya kalau natap laptop, komputer, HP. Apa sih ini radiasi ya? Pusing banget. Ini aja Oh, ngelihat ngelihat layar aduh pusing banget. Karena full kali ya pagi sampai malam kayak gini ya mulu. bisa jadi gitu. Aku juga kayak gitu Mbak nih. Pokoknya matanya udah kayak aduh redup banget sudah. Nih. Aku juga belakangan ini kepala aku juga pusing, kenapa ya? Kamu ngomong Tapi kayak gitu, mikir kalau kata apakah kalau kata keponakanku tuh kita tuh kayak kayak kurang itu tahu kurang vitamin B kompleks katanya gitu. Iya bener Mbak Febri. Aku lagi Mm-mm. masukin keranjang Blackmores Ini Black kan Complex. Mana itu ya. harganya lumayan mahal ya. Ternyata. Karena kita juga nggak kena matahari nggak sih? Jarang Bener Iya, itu Mbak Febri. Black Complex berjemur. beneran bagus banget. Kemarin aku baru banget riset. Terus emang kayaknya tubuh kita tuh kekurangan B kompleks deh. Kebanyakan sekarang. B B apa D? Beta. B, B, B kompleks. B Berapa Pi kompleks. harganya? Lumayan sih Blackmores hampir 200. Oh, 200 lebih malah. Aku baru Hmm. aja ngeranjangin. Terus ibuku baru bilang, ih nggak usah beli mama banyak banget dari dokter pulang aja. Ya kali mah Minta kirimin. kirim itu kayaknya pengen anaknya pulang sih bukan karena itu ya. Balik Pi. Itu Tapi ya pertanda aku maminya rindu pas itu berarti. Iya. iya loh. Tapi pas ke Purwokerto tuh kalau aku waktu ke sana ya pas ke stasiun tuh keluar tuh aku muasabah sih karena depannya kuburan itu bener-bener Iya iya emang bener. banget loh. Depannya kuburan. Kak Dita di sana dijemput begitu nyampe stasiun atau naik Iya, motor? dijemput sih. Oh, oke. Udah gitu nunggunya di kuburan kayak wah bener ya kata Uh, kata Soalnya kalau naik kendaraan umum kayak Gojek gitu, dia harus jalan dulu lumayan agak jauh karena masih itu loh kalau apa? hmm, Kalau jemputnya di stasiun tuh Gojeknya nggak berani karena kalah sama yang itu apa? Takut sama yang pengkolan. ojek pangkalan. Mm-mm. Hmm, Kak Dita hari ini pulang kerja aman Kak lagi demo kan? aku tadi ngeliatin doang sih pada baru OTW jam 2 jam 3. Aman sih alhamdulillah. Cuma kan aku ngelewatin ada Unpam, ada UIN itu lagi pada ospek jadi rame banget Oh pulang. iya. Kamu pulang cepet nggak Pi?
Enggak. Enggak. Vera, kamu pulang cepat. Enggak, kayak biasa. Soalnya enggak terdampak ya. Iya, nggak terdampak Kak kita mah. Iya, jauh gitu. Bang Bab di sana Jangan. ada itu enggak? Ada demo juga. Oh, di DPRD Bekasi nggak tahu ya Kak Vera, kayaknya sih diem-diem aja ya. Di balik papan Kalau di ingat diem aja masih. kayaknya tetap langsung ke Jakartanya sih. Maksudnya KRL tuh pasti Iya. rame banget sih. Iya, benar, KRL. Mbak Febri, Kalimantan gimana Mbak? Udah redup Mbak? Iya kan kemarin ternyata yang deket sama jalan tol ini kan sebenarnya lumayan deket sama jalan tol ya. Di kilo 30 kalau nggak salah. Itu juga kebakaran hebat. Terus habis itu di deket itu perkotaan. Di perkotaan itu kemarin di Islamic Centernya. Jadi di samping dari Islamic Center itu ternyata kebakaran juga. Jadi Itu nggak benar-benar tahu ya. Maksudnya ulah beneran ulah oknum yang dibakar, maksudnya ulah manusia gitu. Iya, nggak tahu yang di kilo 30 kayaknya ketangkep sih. Kalau yang di deket Islamic Center itu kalau nggak salah bakar-bakar gitu loh. Masih bakar-bakar sampah kayaknya kayak gitu. Terus akhirnya namanya angin kenceng kan gitu. Ya kan Iya. bawa lah itu Soalnya kayak akhirnya. nggak mungkin banget dari musim kemarau doang sih. Itu jadi nyebar kemana-mana. Sampai di Jawa pun ada, di Sleman. Iya. Aku yang terbaru tuh loh, yang bencana di Nepal. Iya Ya ya, Masya Allah itu Allah, banjir Allah, bandang kayak gitu. ngerasain itu air kak. Aku sampai kayak gitu, itu air kak gitu. Segitunya ya sampai lah Allah Tinggi banget terus itu. aku ngeliat videonya tuh ya Allah. Iya, kalau buka sosmed, kok beritanya nggak baik-baik banget ya setiap Iya hari. itu makanya. Allah. Kak Vera, iya yang tadi belum jawab. Kabarnya gimana Kak Vera, yang nanyain belum ditanya nih. Weh, alhamdulillah udah terang. Oh mati lampu kah? Tadi mati listrik Mbak Febri, makanya Oh gelap. kukira Mbak. Telat sih. Aku Telat pikirnya sih. tuh dari lagi di jalan loh, kok gelap naik motor Iya, pakai aku helm kali pikir ya. Mbak Vera masih lagi di mana gitu loh. Maksud aku tuh gitu. Kok nggak ada gambarnya tapi nggak di maksudnya yang kameranya kok nggak ditutup. Maksudnya gitu loh. Nggak disilang tapi kok nggak ada gambarnya tapi ada suaranya. Alhamdulillah udah nyala. Apa Aku tadi yang pertanyaan? aku kemarin khawatir yang kemarin. Udah aku nggak ngirim report. Nggak report. Nggak ngirim zikir petang kan. Kemarin salah sekali Rabu. Itu tuh punya aku mati lampu, Mbak. Jadi mulai dari jam sebelum asar jam 3 sampai jam 6 itu sudah worry-worry aku. Ya Allah, aku bisa nggak ya ini laporan yang nggak punya paketan lagi gitu kan. Jangan ngandelin wifi. Aduh ya Allah, gimana ini ya Allah, ya Allah kok ya mati lampu gini. Biasanya ada pemberitahuan kan. Mungkin aku kelewat pemberitahuan jadi nggak ngerti. Ah, ya Allah, kataku aduh ya Allah bisa ya Allah gimana ini ya Allah gimana ini